Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'il mu'id al-fa'ali lima yurid al-kabir al-muta'al al-wahid bila misal al-musufi bi kulli sifatil jalali wal kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin الذي أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فاللهم افتح علينا الفتح وأنت خير الفاتحين والهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية من البداية إلى النهاية إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan segenap pengurus DKM Masjid Al-Manar serta para asatidzah, para hujaj, hadirin sekalian, alhamdulillah kita dikumpulkan Allah dalam masjid yang kita cintai ini, majelis yang mulia, dan selawat serta salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga dan para sahabatnya. Insyaallah pada kesempatan di pagi hari ini kita akan bahas tentang masalah toleransi di dalam syariat Islam. Hadirin, beberapa hari ke belakang kalau kita lihat ada di medsos sudah tersebar kabarnya Kementerian Agama akan mengadakan Natal bersama. Diungkapkan, disebut mulai dari kemerdekaan bangsa Indonesia, baru kali ini Natal akan dirayakan secara bersama. Hadirin, tentu Menteri Agama berarti membawahi agama-agama yang ada di Indonesia. Cuma memang pada masa kita sekarang ini sedang gencar-gencarnya kaum pluralisme dalam menyebarkan fahamnya di tengah orang-orang awam. Pluralisme artinya satu faham yang menyatakan bahwa seorang pemeluk agama tidak bisa mengklaim bahwa ia masuk surga. Pemeluk agama dari agama yang lain tidak bisa. Jadi semua berhak masuk surga, yang penting beriman dan beramal soleh, katanya. Kaum pluralisme ini memang meresahkan, ya. Adapun tentang pluralis kemajemukan itu sunatullah tentunya, ya. Dan kita saling menjaga kerukunan di masyarakat yang pluralis. Tapi kok pluralisme nggak mungkin kita terima. Mereka setidaknya hanya satu dalil yang mereka pegang sebagai landasan faham mereka. Itu dalil pun disalahfahami oleh mereka, di mana kaum pluralisme ini
dalil yang dipegang ada surah Al-Baqarah ayat 62. Surah Al-Baqarah ayat 62. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, orang-orang Nasrani, wasabiin. Sabiin ini ada penafsiran maknanya satu kelompok sempalan dari Yahudi atau satu kelompok sempalan dari Nasrani. Man amana billahi wal yawmil akhir, siapa saja dari mereka yang beriman pada Allah dan hari akhir, wa amila salihan, dan beramal soleh, ya, man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan, falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka tidak ada ketakutan atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Tuh kan di Al-Qur'an ada, ya, orang beriman, Yahudi, Nasrani, siapapun yang beriman pada Allah, yang penting percaya Tuhan, yang penting percaya hari kiamat, udah masuk surga. Nah, lah ratusan ayat yang lainnya mau difahami seperti apa itu? Semacam, ya, yakni dalam surah apa itu? Ali Imran ayat 85. Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima amalan darinya, dan ia di hari akhirat nanti termasuk daripada orang-orang yang merugi. Ayat lainnya lagi, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanya agama Islam. Kemudian, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukan seorang Yahudi, dia bukan Nasrani, tapi dia seorang hanif yang selalu condong dari kesesatan, dan dia adalah seorang muslim, hanifam musliman, wa makana minal musyrikin, dan beliau pun bukan orang musyrik, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan orang musyrik, beliau adalah hanif muslim. Jelas di Al-Qur'an, ya. Dan setiap para nabi berwasiat kepada anak turunan mereka, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan telah berwasiat Nabi Allah Ibrahim kepada anak-anaknya, dan juga pula Nabi Allah Ya'qub. Ya, apa wasiat mereka? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, illa wa antum muslimun. Ya, banyak sekali ayatnya. Nah, hadirin, ya, mau dari hadis, ada dari hadis pun banyak sekali. Di antaranya riwayat Imam Muslim, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Ini riwayat Imam Muslim sahih. Ya. Demi Allah, demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, kata Nabi, demi Allah, tidaklah mendengar akan dakwahku ini dari umat ini, Yahudinya kah, Nasraninya kah, kemudian dia mati sebelum dia beriman dengan apa yang aku bawa, maka melainkan itu orang
termasuk dari penghuni neraka. Kata Nabi, penghuni neraka yang belum membenarkan dakwah Nabi, yang belum masuk Islam, itu orang telah bertemu Nabi atau telah sampai dakwah Nabi kepadanya lewat lisan para ulama. Dia mendengar Nabi Muhammad, dia mendengar Al-Quran, dia mendengar dakwah Nabi Muhammad yang disampaikan oleh umat Islam, dia belum juga masuk Islam, neraka tempatnya, yang bilang Nabi. Dari hadis banyak sekali, dari sirah, dari sejarah, di mana banyak sejarah menulis, ya, kalau kita buka sirah Nabawiyah, hadirin, dalam kitab-kitab sirah, pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi SAW sekaligus mengirimkan 6 surat dakwah kepada Muqawqis, gubernur Romawi yang ada di Mesir, Heraklius kepada Kaisar Romawi, kemudian Kisra, Raja Persia, kemudian Negus, Najasyi, Raja Habasyah, Ethiopia, kemudian kepada Raja Arab yang ketika itu, ya, ada isi surat Nabi kepada raja-raja yang berkuasa ketika itu, ya. Jadi hadirin perlu difahami, tahun ke-6 Hijriah umat Islam masih sedikit, persenjataan juga belum lengkap. Adapun Persia dan Romawi ketika itu adalah negara superpower. Ini umat Islam masih sedikit, persenjataan belum lengkap. Nabi diperintahkan untuk menyampaikan dakwah kepada raja-raja yang berkuasa. Disampaikan oleh Nabi. Apa isi surat yang disampaikan Nabi? Di antaranya, aslim taslam, fa inni ad'uka bid'ayatil Islam. Masuk Islamlah engkau, niscaya kau kan selamat. Aku menyerumu dengan seruan Islam. Masuk Islam. Nabi suruh apa? Masuk Islam. Kalau semua agama benar, ngapain Nabi pakai nyuruh-nyuruh masuk Islam? Jadi toleransi itu bukan mengorbankan akidah, bukan. Toleransi itu artinya masing-masing dalam beribadah. Kita tidak ganggu mereka, mereka tidak ganggu kita. Kita tidak mencela mereka, mereka pun tidak mencela kita. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Nih, hadirin, ya. Jadi jelas ini batasan daripada masalah toleransi. Dan yang lucunya lagi, hadirin, dari kalangan Nasrani sendiri ada cendekiawan Katolik Franz Magnus Susino. Ini masih hidup orangnya, ya, ada di Jogja ini, Franz Magnus Susino. Saya baca di Republika koran 30 tahun yang lalu, kira-kira 30 tahun yang lalu. Apa dikatakan? Toleransi itu bukan membenarkan tiap agama, tapi ya kita saling menghormati. Ini Katolik yang ngomong. Terus ada orang Islam, ya, akhir-akhir ini semua agama itu sama, kan semuanya Tuhannya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hadirin, ya, mari kita lihat. Saya bawa tafsir yang paling ringkas. Yang paling ringkas. Tafsir banyak, nanti silahkan dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Ini saya bawa kitab namanya Tafsir Jalalain yang disusun oleh Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Ya, Imam As-Suyuti ini ada kitab tafsir riwayahnya, yakni Ad-Durrul Mansur, besar sekali, ya, penafsiran dari hadis-hadis Nabi yang sangat luar biasa itu kitab. Imam Al-Mahalli ini ahli usul, ahli fikih, ahli segala macam deh. Ya, luar biasa. Nah, kita dengar penafsiran di Tafsir Jalalain tentang ayat ke-62 dari surah Al-Baqarah. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, bil anbiya'i min qablu,
kepada para nabi sebelumnya, pada nabi sebelum Nabi Muhammad. Ya. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, humul Yahud. Tafsirnya humul Yahud. Wan Nasara was-Sabiin, orang-orang Nasrani, was-Sabiin taifatun minal Yahud awin Nasara. Ya. Taifah kelompok dari Yahudi atau Nasrani. Man amana, barang siapa yang beriman, minhum di antara mereka. Tafsirnya minhum billahi wal yaumil akhir, pada Allah dan hari akhir. Fi zamani nabiyina, beriman pada Allah dan akhir. Fi zamani nabiyina, di zaman nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amila solihan, kemudian dia beramal soleh. Kita lihat tafsirnya. Wa amila solihan bi syariatihi, beramal soleh dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beramal soleh dengan syariat Nabi Muhammad, berarti itu orang agamanya agama apa? Islam berarti. Berarti dia masuk Islam berarti. Ya. Falahum ajruhum, maka bagi mereka ganjaran pahala, ay sawabu amalihim, pahala amalan mereka dari amal soleh mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini hadirin, ini tafsiran yang paling ringkas, sudah jelas. Fi zamani nabiyina bi syariatihi, ya, dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Muslim tadi jelaskan, dan beberapa ayat Quran telah saya sampaikan. Ya, jelas. Kalau mau, ya Allah, kalau kita kebet ayat banyak sekali dalilnya. Jadi ini pluralisme, ini ayat fahamnya kemana, ya, dimaknainya kemana. Ya, orang kalau baca terjemah doang nggak bakal faham ini. Ya, bisa diselewengkan. Jadi perlu ada yang namanya tafsir, itulah fungsinya tafsir. Ya, sebab bahasa Al-Quran ini dalam, luar biasa. Kita mesti tahu asbabun nuzul, ya, nasikh mansukh, tadwinul Quran, apalagi masalah daripada muawwal, muhkamat, mutasyabihat, segala macam deh, banyak ya dalam ulumul Quran itu ada dibahas, ada dipelajari. Jadi kesimpulannya hadirin, apakah dari sejak merdekanya negeri kita sampai saat ini belum pernah mengadakan Natal bersama, kemudian tahun 2025 mau Natalan bersama? Apa suatu gebrakan hebat? Apanya yang hebat? Apakah umat Islam kurang toleransi orang di luar Islam? Pernah gak ada mereka mau ibadah ya kecuali sembarangan, tempat-tempat ibadah yang liar, tentu ditertibkan oleh pemerintah yang demikian. Cuman memang sebagaimana kita ketahui, di negeri kita maupun di luar dari negeri kita tidak ada yang namanya negeri Islam atau mayoritas Islam itu memerangi orang kafir, ngebunuhin, ya, nggak ada sama sekali kita pernah dengar. Tapi kecuali umat Islam yang minoritas, baru habislah oleh mereka. Ya, kita ingatlah Bosnia, jangan dilupa itu 300.000 ya yang dibantai. Dan sekarang saudara kita ini belum selesai Filistin. Ini hadirin. Jadi ketika mereka mendapatkan kekuatan, dihantamnya kita. Ya. Jadi nggak ada. Kenapa? Karena memang agama kita ini, ya, sebagaimana Nabi kita rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Nabi kita pernah berpesan, man adza dzimmiyan faqad azani wa man azani faqad azallah. Siapa yang menyakiti orang kafir zimmi, maka dia berarti menyakiti aku. Siapa yang menyakiti aku berarti dia menyakiti Allah.
Dalam riwayat lain, man adza dzimiyan fa anna khasmuhu wa man kuntu khasmahu khasamtuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka aku adalah lawannya, kata Nabi. Aku lawannya. Dan siapa yang aku lawannya, aku lawan dia nanti di hari akhirat nanti. Nah, di hari kiamat nanti aku lawannya. Ini betul-betul dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat sampai wafatnya Nabi, ya, menjelang wafatnya Nabi pernah menggadaikan baju perang kepada seorang Yahudi. Nah, hadirin, ya. Artinya Yahudi yang tidak harbi, ya tetap boleh kita bersosialisasi, menjaga hubungan yang baik. Nasrani silakan, ya. Nah, jadi kalau kafir harbi, kafir yang memerangi kita, ya itulah yang kita perangi. Sebab Al-Quran di mana Allah Ta'ala berfirman, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tapi kalian jangan melampaui batas. Yang memerangi, yang diperangi adalah yang memerangi. Nah, sekarang kita tentu sangat membengang sekali fatwa dari ulama besar kita, ya, Syekh Al-Hajj Abdul Karim Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ya, Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau Buya Hamka 1981, ya, 1981 Maret, di mana mengeluarkan fatwa haram mengucapkan selamat Natal dan merayakan Natal bersama, haram. Ditegur oleh Presiden Soeharto ketika itu, suruh cabut untuk suatu toleransi. Nggak mau Buya Hamka. Beliau berhenti dari jabatan ketua MUI yang dipegangnya ketika itu, ya, sampai wafat tidak dicabut fatwa tadi oleh Buya Hamka. Maret beliau meninggal bulan apa ya? Maret, April, Mei, Juni, Juli. 4 bulan kemudian wafat beliau. Ya, masih di tahun yang sama 1981. Ya, fatwa. Bagaimana fatwanya? Haram mengucapkan selamat Natal dan merayakan Natal bersama. Maka hadirin, ini rame-ramenya Natal bersama baru sekarang kita lihat. Ya. Dulu-dulu nggak ada orang-orang muslim pakai baju-baju sinterklas. Mau ngapain? Sekarang, ya, dengan alasan toleransi. Ya, toleransi. Emang kurang apaan lagi, ya? Dari dulu nggak ada yang namanya gereja ditimpukin, ada nggak? Nuh, ya, battle pernah nggak battle ditimpukin tuh, battle apa petamburan patuh? Mana ada, pernah diusik. Sama-sama kita juga ngerti tata tertib, kita ngerti akhlak, ya. Nabi kami tidak mengajarkan yang demikian, ya. Agama masing-masing. Nah, hadirin, kalau untuk urusan Menteri Agama, antum mau mengucapkan selamat Natal silahkan. Tapi ingat, tuhai Pak Menteri, tetap jangan sampai di hati mengagungkan agama mereka atau perayaan. Sebab akidah mereka dengan kita beda. Kenapa? Kita Nabi Allah Isa kita iktikadkan sebagai Nabi Allah, Abdullah. Beliau adalah Rasul Allah, utusan Allah, hamba Allah, bukan anak Tuhan. Bukan anak Tuhan, ya. Maka Buya Hamka pernah mengatakan dalam khutbahnya, nggak tanggung-tanggung, ini di Baitur Rahim, diundang oleh presiden di Baitur Rahim untuk ceramah, untuk khutbah Jumat. Ya, beliau mengatakan Tuhan kita Tuhan yang Maha Esa, bukan Tuhan yang Maha Tiga. Tegas gitu? Tegas gitu pernyataan beliau.
Tuhan yang Maha Esa, bukan Tuhan yang Maha Tiga, bukan. Konsep Trinitas itu di Al-Quran Allah sudah firmankan kafir, ya, yakni tentang konsep Trinitas. Hadirin, dalam surah Al-Maidah ayat 73, surah Al-Maidah ayat 73, Allah Ta'ala berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasah, ila akhiril ayah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah salah satu dari yang tiga. Kafir, Allah bilang kafir. Masa ente bilang Islam? Masa ente bilang kalau kafir masa di sorga? Nih hadirin ya, laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasah. Jelas ini ya. Kenapa hadirin? Karena memang ya kalau kita tanya kaum Kristiani, ya saudara kita sebangsa, senegara dari kaum Kristiani, antum yakin tanggal 25 Desember Nabi Allah Isa alaihissalam dilahirkan? Ya kalau mereka nyebutnya Yesus, kalau kita Nabi Isa begitu. Artinya kita jangan pernah mengejek Yesus. Kenapa? Yesus itu Nabi Isa. Yesus itu Nabi Isa begitu, ya. Antum yakin 25 Desember? Karena sejarah banyak tertulis bahwa 25 Desember itu awal ada perayaan Natal. Mulanya adalah yang mengadakan Kaisar Konstantin. Kaisar Konstantin dan rakyatnya Romawi sebelum masuk Nasrani, mereka biasa setiap 25 Desember merayakan hari lahir Dewa Matahari. Hari lahir Dewa Matahari. Ketika masuk Nasrani, kemudian berat untuk meninggalkan kebiasaan perayaan di 25 Desember. Ya usulanlah kepada rakyatnya, kalau gitu kita gabungin aja hari lahir Dewa Matahari bersama dengan hari lahir anak Tuhan. Makanya Son of God itu bisa S-U-N, bisa S-O-N, Son of God. S-U-N jadi Dewa Matahari, S-O-N jadi anak Tuhan. Nah, ya, jadi hari lahir Dewa Matahari yang kemudian digabung jadi hari lahir anak Tuhan. Jadi kalau mengucapkan 25 pada tanggal 25 Desember itu hari lahir siapa? Gitu. Tapi Ustadz kan kalau hari lahir kan kapan aja. Kayak kita maulid kapan aja. Kalau maulid Nabi, emang Nabi kan 12 Rabiul Awal doang kok. Setelah 12 awal banyak yang ngadain. Ya. Namanya perayaan. Tapi kan setelah dikhususkan 25 Desember tadi. Ya, tentang kelahiran. Kelahiran kan bahasanya kelahiran. Pada ngucapin. Nih hadirin. Jadi ya tentang masalah akidah sekali lagi sudahlah ya. Masalah ini masalah prinsip. Masing-masing lah bawa agama. Mereka agama mereka, agama kita. Enggak usah kebaikan ya. Enggak usah kebaikan itu maksudnya apa ya? Ya. Kalau anak sekarang bilangnya lebay. Apa tuh lebay? Ya. Ya, terlalu ya. Paling apa itu? Paling toleransi. Ya, paling toleran. Ya. Karena yang disebut toleransi itu bukan membenarkan keyakinan tiap agama. Ya. Artinya silahkan beribadah dengan cara kalian, ya, kepercayaan kalian, ya kami dengan kepercayaan kami, selesai udah urusan.
dalam bersosial, ya, dalam kehidupan sosial, ya kita sama-sama membangun negeri, ya, tidak saling menyakiti, bekerja sama, ya, membangun suatu kerukunan, ya itu selesai udah, nggak ada masalah. Umat Islam memang nggak punya masalah, ya, kita diajarkan oleh orang-orang tua kita, oleh para guru-guru kita, ya, hatta di luar Islam nggak boleh kita aniaya, ya, kita ambil haknya dan seterusnya. Nah ini hadirin, kalau kita mau buka-buka Al-Quran sebenarnya ketemu hadirin. Dalam surah Maryam ayat 25, surah Maryam ayat 25, Allah Ta'ala berfirman, ini tentang, ya, saat kelahiran Nabi Allah Isa alaihissalam, ya. Kok kita, ya, kita udah dari dulu memuliakan Isa, alhamdulillah. Kenapa? Nabi Allah Isa termasuk 25 nabi, ya, dari 124.000 nabi yang jadi rasul hanya 313. Berarti 313 ini nabi juga, rasul juga, karena tiap rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi itu rasul. Kemudian dari 313 yang wajib kita ketahui, ya, ada 25 Nabi Allah Isa termasuk. Bahkan Nabi Allah Isa, ya, belum wafat. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subiha lahum. Beliau tidaklah mereka bunuh. Mereka tidak bunuh Nabi Isa, mereka tidak mensalib Nabi Isa, tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ini Al-Quran. Sekali lagi, maka dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW, Nabi kita Nabi Muhammad bersabda, la yushikanna ayanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan fayaksiras salib wa yaqtulal khinzir wa yada'al harb wa yafidal mal. Tuh, ya, sungguh bakal turun Nabi Allah Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Kemudian beliau menghancurkan salib, membunuh babi, menghentikan perang, ila akhirih, dan seterusnya. Tuh, subhanallah, ya, Al-Quran menyatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Nabi Isa belum meninggal, nggak disalib. Ini hadirin, ya, jangan sampai anak kita nontonnya yang versi orang Kristen di film Hollywood. Ya Allah, jangan, ya, harus benar-benar dari Al-Quran dasarnya ini hadirin, tentang nabi-nabi, ya. Nah ini saat beliau lahir, di mana dalam surah Maryam ayat 25 Allah berfirman, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya. Bagaimana Allah firmankan, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah, goyangkanlah, ya, pangkal pohon kurma itu ke arahmu, goyangin pangkal pohon kurma itu ke arahmu, wahai Siti Maryam, ya, wahuzi, ya-nya disebut ya mukhatabah, wahuzi tusaqit, maka pohon kurma itu akan menggugurkan, ya, kepadamu rutaban janiyya, buah kurma yang matang, buah kurma yang masak. Berarti kurma, pohon kurma ketika itu lagi panen, lagi musim kurma, lagi panen kurma. Pertanyaan, musim berbuahnya pohon kurma sampai matang, musim panas apa musim salju, apa musim dingin? Musim panas apa musim dingin? Musim panas. Di Al-Quran ada musim panas. Nah kalau 25 Desember musim panas sampai musim dingin? Musim dingin. Tuh, di Al-Quran ada. Sebenarnya dalam Bible yang mereka pegang juga ada, ya, disebutkan dalam Bible yang mereka pegang. Dan ketika para gembala mengembalakan ternaknya di suatu malam, di suatu malam gembala
lagi gembala ternak di suatu malam. Kira-kira kalau musim salju malam-malam gembala jadi es gitu. Kalau gembalin ternaknya malam-malam jadi es gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini hadirin ya. Jadi agama Islam ini ya, agama yang betul-betul nikmat di akal dan di hati. Nah, begitu. Ya, enggak tabrakan nih hadirin. Ya, kalau dipikirin iya ya. Mana ada gembala lagi musim salju gembalain ternaknya. Ada juga musim panas. Ya kalau lagi musim salju setidaknya malam-malam enggak ada yang berani keluar. Di dalam rumah aja kedinginan, bagaimana di luar? Insyaallah ya. Jadi hadirin, untuk itu saya ingin menyampaikan bahwa mari kita hidupkan kembali ya tentang fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan tahun 1981 ini. Mungkin gaungnya udah kurang kedengeran lagi ya. Ya. Kenapa? Ini ijma ulama salaf dan khalaf. Tuh. Haram, tentang haramnya mengucapkan selamat Natal dan merayakan Natal bersama. Ijma, bukannya khilafiyah. Ini bukan masalah furu', masalah usul. Allah. Ijma. Salaf itu maknanya ya sebagaimana sabda Nabi, khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunhum, tsummal ladzina yalunhum. Sebaik-baik zaman itu zamanku, berarti era para sahabat. Kemudian zaman setelahnya tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, zaman setelahnya. Artinya ya ulama yang ada di kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in itu disebut salaf. Sebab salaf itu marhalah zamaniyah mubarakah la madhhab islami. Suatu dekade, masa, kurun waktu yang penuh dengan keberkahan, bukan madhab di dalam Islam. Sebab kalau disebut salaf itu banyak ya, Imam Syafi'i salaf, Imam Malik salaf, Imam Ahmad bin Hambal salaf, Imam Abu Hanifah salaf, Imam Daud Az-Zahiri termasuk ya, kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah ya termasuk mujtahid di kalangan sahabat, mulai dari Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidatina Aisyah, kemudian Sayyidina Zaid bin Thabit, kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Ini mujtahid di kalangan sahabat, salaf semuanya. Nah, khalaf itu setelah era 300 tahun setelah masa Nabi. Itu disebut dengan khalaf. Sepakat ijma haram mengucapkan selamat Natal dan merayakan Natal bersama. Kenapa? Di mana Sayyidina Umar pernah berkata, ijtanibuhum fi yaumi 'idihim. Jauhilah mereka pada hari raya mereka. Karena Allah banyak menurunkan bala pada hari raya mereka. Bala, musibah. Kenapa? Allah nggak ridha disekutukan oleh hambanya. Nah ini hadirin ya, mudah-mudahan tentang masalah akidah ini ya kita selalu memberi perhatian lebih dari masalah-masalah yang lain, karena dengan akidah inilah kita akan dipertemukan oleh para leluhur kita ya, oleh tentu yang kita harapkan pula yakni kita dapat bertemu dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirin, bila mana kita mati tanpa membawa akidah yang bersih, bila tercemar sampai kepada rusaknya akidah menjadi kufur, murtad, maka selama-lamanya tidak akan pernah selamat kita. Berapa lama kita hidup? Ya. Apakah untuk satu kepentingan harus mengorbankan akidah? Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, dan semoga Allah menjaga iman dan Islam kita sampai ajal datang menjelang.
Sehingga semoga Allah tutup usia kita semua dalam husnul khatimah. Kita baca doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi walhamdulillahirabbil alamin. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.